Boleh mereka sekarang menzalimi, boleh mereka sekarang berbuat apapun yang mereka suka, tidak ditangkap, tidak dipenjara, tidak dihukum. Untung masih ada keadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan kami dalam Tadabbur Light juz 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 49. Wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida. Orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman kepada hari akhir, mereka bertanya, tapi pertanyaan ini pertanyaan mengejek, pertanyaan menantang. Mereka berkata, "Aidza kunna 'idhaman wa rufata." Ketika kami sudah menjadi tulang belulang, sudah menjadi bangkai, "A inna lamab'utsuna khalqan jadida." Apakah kita akan kembali dibangkitkan menjadi makhluk yang baru, menjadi memiliki tubuh yang baru? Pertanyaan-pertanyaan yang mengingkari. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Qul kunu hijaratan aw hadida. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kunu hijaratan aw hadida. Silahkan kalian jadilah batu atau besi. Aw khalqan mimma yakburu fi suturikum. Atau apapun yang menurut kalian sulit. Fasayaqulu may yu'iduna. Mereka akan mengatakan, siapa yang akan mengembalikan kita ke dalam kehidupan setelah kita mati? Qulil ladzi fatarakum awwala marrah. Katakan, yang akan menghidupkan mereka setelah mereka mati adalah Tuhan yang dulu menciptakan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan jadi apapun, jadi batu, jadi besi, atau apapun yang menurut kalian sulit untuk dihidupkan, Allah akan hidupkan. Sebagaimana dulu Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian. Ayat ini berbicara tentang hari kebangkitan, tentang akidah kita. Orang-orang beriman meyakini bahwasanya setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Setelah kiamat hancur semua alam semesta, kemudian dibangkitkan kembali makhluk-makhluknya. Hidup untuk apa? Untuk masing-masing mendapatkan keadilan. Kenapa harus ada kiamat? Kenapa harus ada akhirat? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membiarkan yang dulu hamba-hambanya yang lemah terzalimi, tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia, lantas mati begitu saja tanpa mendapatkan keadilan. Atau Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan orang-orang yang zalim, yang dulu merampas harta fulan, membunuh fulan, atau bahkan membunuh ribuan orang, mengambil harta ribuan orang, menzalimi banyak orang, hidup kaya raya kemudian mati begitu saja, tidak mungkin. Layaknya sebuah cerita, sebuah drama. Kalau kita menonton sebuah drama, dalam drama itu ada kisah orang yang tirani, yang zalim, menzalimi orang lemah. Terus begitu. Yang diceritakan orang ini keras, orang ini kejam, menzalimi si lemah. Tiba-tiba di tengah-tengah kemudian drama ditutup, cerita ditutup. Pasti orang-orang akan berpikir, ini pasti ceritanya belum selesai. Karena apa? Karena manusia pun berpikir setiap orang yang zalim harus mendapatkan ganjarannya. Dan setiap orang yang lemah harus dibela, harus mendapatkan hiburan, harus mendapatkan balasan daripada kesabarannya. Itu cerita yang dibuat oleh manusia. Padahal manusia, siapalah manusia? Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Adil, maka pasti tidak akan membiarkan kisah manusia ini putus sampai di tengah-tengah. Mesti harus ada keadilan. Yang dulu di dunia yang zalim harus diadili. Kapan? Mungkin di dunia lepas daripada pengadilan. Di dunia mereka bebas dari penjara, bebas dari hukuman. Tapi ada keadilan Allah, ada hukum Allah. Maka ini juga merupakan sebuah hiburan bagi kita-kita yang di dunia ini mungkin banyak terzalimi. Kita bisa mengatakan,
untung nanti ada akhirat. Boleh mereka sekarang mendolimi, boleh mereka sekarang berbuat apapun yang mereka suka, tidak ditangkap, tidak dipenjara, tidak dihukum. Untung masih ada keadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka hati-hatilah wahai orang-orang yang zalim. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala membiarkan kalian saat ini hidup dengan tenang, bukan karena Allah Subhanahu wa taala lalai. Dalam surat Ibrahim disebutkan, la tahsabannallaha ghafilan amma yaf'aludz zalimun. Jangan sekali-kali engkau anggap Allah itu lalai terhadap apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang zalim. Apa kata Allah? Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan hukuman mereka. Kapan? Liyaumin tashkhasu fil absar. Sampai hari di mana mata-mata manusia ketika itu terbelalak saking dahsyatnya azab dan siksaan ketika itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.